Baik, Pak Mister langsung saja kita sambung tadi jawaban dari Pak Anies Baswedan yang saling bertanya terkait dengan bansos. Oke, langsung saja kita tanyakan ke Bu Monika. Bu Monika, ini mereka saling bertanya tapi kayak janjian ya mau nyerang satu orang ya? Iya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang disebut dengan provoking question adalah artinya saling mengendorse satu sama lain, begitu ya. Jadi ada kesepakatan. Nah, kalau kita lihat dari secara verbal, ini Pak Anies juga tidak menggunakan menjawab dengan bahasa yang memprovoke ya, tetapi ketika dari intonasi atau verbal tidak nampak hal yang memprovok 02 ya, tetapi bagaimana dengan ekspresi yang nampak. Nah, jadi mikro ekspresi yang nampak di Pak Anies ketika menjawab mengenai bansos ini ya, ada purse lips, terus kemudian ada contempt ya. Jadi sepertinya adalah bahwa ya hal ini memang menjadi concern kita dan menganggap bahwa ini tidak selayaknya seperti itu, begitu ya. Jadi walaupun dibahas dengan dijawab dengan bahasa verbal yang cukup normatif, tetapi tidak dengan nonverbalnya, begitu. Oke, saya geser ke Bung Panggi. Bung Panggi, seberapa serius isu bansos ini menjadi percakapan dalam debat malam ini? Karena kalau kita lihat jawaban dari Pak Anies tadi menyinggung bansos semestinya tanpa pamrih. Kemudian bansos tiba-tiba dirapel dan personalisasi bansos lain sebagainya. Dan satu lagi, bansos seharusnya menguntungkan yang menerima, bukan yang memberi. Ya, sebetulnya yang sangat disayangkan ini bahasanya implisit. Ini debat terakhir, debat pamungkas. Harusnya eksplisit. Pak Anies kurang memahami bahasa rakyat. Bahasa yang kemudian mudah dicerna oleh rakyat. Dan bahasa-bahasa Pak Anies itu masih tinggi-tinggi loh. Saya inginkan hari ini momen emas beliau untuk mengklarifikasi panggung hebat beliau. Beliau tinggal bilang begini, mohon maaf nanti saya minta tolong di TPS kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahwa Anda tidak punya beban di TPS itu. Yang memberikan bansos itu betul memang presiden. Tapi uang rakyat itu dari pajak kalian yang kalian bayar dan kalian tidak boleh ada terbebani di situ. Jangan-jangan ada kesungkanan untuk menyinggung isu bansos ini terlalu Karena dalam. Kalau itu tidak di skip, itu di take over, diakuisisi bahwa itu adalah milik Pak Jokowi. Itu yang dikatakan tadi hanya menguntungkan salah satu kelompok golongan tertentu. Nah, debat ini gunanya kan untuk mengklarifikasi, mengklirkan ke rakyat. Rakyat kita banyak nggak enakan sekarang bahwa ini bantuan Pak Jokowi, itu personalisasi. Bukan bantuan dari negara. Makanya Pak Anies menyinggung tadi, saya pernah juga bagi bansos, tapi kemudian saya labeli itu adalah anggaran dari APBD. Nah, bahasa-bahasa itu, karena dalam debat ini kan penting adalah jeroan, selera rakyat. Kita hanya memahami bagaimana debat ini menjadi elektoral. Inilah panggung gagalnya hari ini. Debat tidak menjadi elektoral. Karena tidak memahami, misalnya kalau Pak Prabowo mencoba mengatakan susu gratis dan makanan siang gratis. Mas Ganjar bicara tentang internet kan gitu. Pak Anies mencoba membicarakan tentang soal bagaimana negara berbisnis sama rakyatnya. Pendidikan yang mahal. Bagaimana BPJS yang selama ini mereka dapat premi tapi nunggak. Tapi negara juga berbisnis untuk rakyatnya. Itu kan pembelaan beliau tentang ketidaksetaraan. Soal ketidakadilan. Tapi prinsip saya melihat mestinya kalau mereka ingin mengatakan ini harusnya memberikan dampak elektoral terhadap itu. Jadi banyak yang saya lihat ya bahasa-bahasa seperti ini tidak berbuah kepada elektoral. Salah satu yang menjadi pembahasan pada malam hari ini terkait internet. Kita akan saksikan pembahasan ketika debat tadi. Bukan dibagikan di pinggir jalan. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan.
Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Tidak lengkap yang Bapak dengar. Nah itu mungkin Pak Prabowo mikirnya kalau misalnya masyarakat dikasih banyak internet gratis daripada belajar lebih banyak mereka komentar di akun gosip mungkin takutnya. Coba bagaimana tanggapan Bu Monika mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar mengenai pertanyaan ke Pak Prabowo? Ya, jadi bagaimana Pak Prabowo merespon dalam topik mengenai internet ini gitu ya. Nah, yang kita perhatikan lagi pertama adalah dari makro gestur ya. Ini yang ditunjukkan adalah low power pose gitu. Jadi kelihatan lebih layu begitu ya. Terus kemudian menunduk dan kemudian memang kepalanya juga menunduk ke bawah. Nah, ini pesimisme begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi ini dari body language-nya. Nah, bagaimana juga dengan dari ekspresi wajahnya begitu ya. Nah, dari ekspresi wajah ini menampilkan ekspresi yang subtle tetapi didominasi oleh fear ya, oleh rasa takut seperti itu. Nah, jadi dan secara verbalnya pun ya beliau mengatakan ini beritanya dipotong-potong begitu ya. Jadi mengindikasikan bahwa yang bersangkutan ini juga terhadap serangan mengenai internet tidak cukup kuat di sini untuk bisa menjawab hal tersebut. Nah, ya, kalau beliau mengklarifikasi bahwa sesungguhnya ini adalah waktu itu diperhadapkan pada pilihan antara makan siang gratis atau internet gratis. Dan itu kan sudah disampaikan dalam jawabannya. Ya. Kalau Anda melihat bagaimana dialektika yang terjadi. Karena ada tersisa berapa detik waktu tidak dioptimalkan, hanya fokus pada menyatakan bahwa Anda memotong kalimat itu, poin saya adalah ini begitu. Ya, sumber daya yang ingin disampaikan tuh sudah tidak banyak ya. Sehingga banyak terjadi pengulangan-pengulangan dan juga ada banyak blank spot di situ. Jadi tidak menggunakan waktu seefektif mungkin untuk menyampaikan resources mereka begitu ya. Jadi memang sudah kehabisan ide dan gagasan begitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kita lihat di debat kali ini begitu ya. Ini kok terlihat dari 02 ini lebih lower tone begitu. Tetapi bagaimana dengan tadi si pesan elektoralnya ini kok tetap masih meningkat gitu. Nah, saya akan mengkaitkan ini dengan suatu yang disebut dengan convincer mode dari masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat ini gini, kalau mereka yang otomatis percaya pada pilihannya ya, kalau menurut studi di luar negeri itu justru paling sedikit, cuman 8% begitu. Nah, kemudian ada yang lebih besar lagi adalah orang yang langsung tidak percaya begitu. Jadi artinya ini adalah golongan yang tidak mau atau golput begitu ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi seperti dirimu katakan Mbak, swing voter ini masuk di mana sih? Nah, ini justru Bu Monika kita akan bahas swing voter itu masuk di mana, apakah sudah cukup teryakinkan pada debat malam hari ini atau belum terpuaskan untuk menentukan pilihan. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.